Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Balad-balad Ibnu Azka yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab beserta solusinya, di mana dalam pertemuan sebelumnya sudah saya bahas dua hal mengenai pengantar dan ruang lingkup pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab. Insya Allah saya akan kemukakan beberapa data-data yang saya temukan selama proses pembelajaran yang saya alami dalam beberapa tahun ke belakang. Secara umum, problematika pembelajaran bahasa Arab ada dua aspek. Yang pertama, aspek linguistik atau yang bersifat kebahasaan. Yang kedua, aspek non-linguistik atau aspek yang bukan dari segi kebahasaan. Dalam grafik ini bisa dilihat dan diamati oleh semuanya bahwa ternyata aspek linguistik itu hanya 14,1%. Adapun aspek yang non-linguistik atau bukan kebahasaan justru ini lebih dominan. Kita coba lihat dan kaji kedua aspek ini sebagai bahan masukan dan renungan buat kita semuanya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran bahasa Arab beserta beragam keilmuannya di lembaga manapun. Yang pertama, aspek linguistik. Aspek linguistik saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama aspek kosakata, yang kedua aspek tata bunyi. Dalam aspek yang pertama, kosakata, didominasi oleh aspek yang pertama yaitu sebanyak 60%, yaitu terlalu banyak istilah. Yang kedua, bahwa bahasa Arab ataupun nahwu ataupun ilmu-ilmu yang lainnya merupakan bahasa yang asing. Kedua hal ini sangatlah wajar karena kita selaku orang Indonesia mempelajari salah satu bahasa asing yaitu bahasa Arab. Sangatlah wajar jikalau kita memiliki atau merasakan adanya problem dalam unsur kebahasaan. Begitupun juga 10% mengenai pergeseran makna kalimat, di mana dalam hal ini ada beberapa santri ataupun mahasiswa yang merasa kebingungan, yang merasa kesulitan ketika memahami satu istilah dari sisi kebahasaan dengan satu istilah dari sisi keilmuannya. Kemudian yang kedua, aspek tata bunyi. Nah, di sini terlihat bahwa sebanyak 76,9% bermasalah dalam bahwa pembelajaran selama ini bersifat textbook. Artinya, santri selama ini diajari dengan materi pembelajaran bahasa Arab bersifat textbook. Bisa dalam bentuk membacakan pelajaran tersebut ataupun menuliskan ulang, tapi ya sederhananya terlalu teoritis sesuai dengan yang ada di buku. Kemudian sebanyak 23,1% ini ada misorientasi pembelajaran. Artinya bisa juga dipengaruhi oleh kompetensi dan penguasaan guru mata pelajaran terhadap pelajaran yang diampunya. Ini merupakan analisa atau hasil temuan saya
selama beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun lebih, dalam menganalisa problematika pembelajaran bahasa Arab, yang pertama dari aspek linguistik. Sekarang kita coba buka aspek yang kedua, yaitu aspek non-linguistik. Bila melihat aspek non-linguistik, berarti ini bukan lagi membicarakan mengenai bahasa asingnya, bahasa Arab bagi orang Indonesia, tapi ini lebih kepada diri kitanya masing-masing. Sebanyak 7% bermasalah dalam kategori guru. Sebanyak 17% siswanya bermasalah. Kemudian, nah ini ada presentasi yang cukup dominan, yaitu mengenai materi ajar atau kurikulum sebanyak 27,5%. Begitupun dengan media, metode, dan evaluasi dengan presentasi sebanyak 13,5%. Nah, berikutnya akan coba saya tampilkan mengenai temuan data saya mengenai komponen-komponen pembelajaran di luar aspek kebahasaan. Yang pertama, aspek guru. Sebanyak 8,3% santri dan mahasiswa beropini, berpendapat, dan merasakan bahwa guru kurang menguasai materi. Tapi dalam aspek guru ini ada yang cukup dominan, yaitu santri merasakan bahwa guru kurang banyak memberi motivasi sebanyak 33,3%. Sedangkan 16,7%-nya guru terlalu banyak humor atau heureuy atau ngabodor selama di kelas. Kemudian sebanyak 25% guru acuh tak acuh dengan proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan 16,7% lagi masih ada kesan guru suka merendahkan, meremehkan siswa. Dengan kata lain, guru masih memposisikan siswa ataupun santri dan mahasiswa sebagai objek. Nah, mungkin data ini bisa menjadi renungan bagi Anda semuanya yang selama ini berkecimpung sebagai seorang guru. Baik itu guru nahwiyah, guru sorof, guru bahasa Arab, guru bahasa Indonesia, guru PKN, guru apapun. Kalaulah kita mencoba ingin berintrospeksi, kira-kira apakah Anda ataupun saya termasuk di antara kelima catatan ini? Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pemicu dan penyemangat bagi kita, para guru khususnya, untuk lebih meningkatkan lagi kompetensinya. Aspek yang kedua dari non-linguistik atau non-kebahasaan adalah yaitu tentang siswa. Di sini saya mempunyai temuan masukan dari para santri dan mahasiswa terkait dengan aspek siswa itu sendiri. Sebanyak 24,1% belum pernah mempelajari sama sekali ilmu-ilmu bahasa Arab ataupun bahasa Arab itu sendiri. Makanya perlu ada upaya pembiasaan dari para guru ketika mau memulai pembelajaran untuk mencoba mengecek dan mengevaluasi apakah para siswa, para mahasiswa dalam satu kelas pernah mempelajari atau ada yang tidak pernah mempelajari sama sekali. Kemudian sebanyak 10,3% kurang kemauan atau niat, bisa juga kurang minat terhadap pembelajaran bahasa Arab ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. 13,8% kurang peduli ataupun kurang suka dan kurang cinta terhadap ini pelajaran. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi kita para guru untuk memotivasi mereka agar mereka mau suka dan cinta mempelajari pelajaran-pelajaran ini.
Kemudian sebanyak 10,3% merasa pesimis, dalam arti mereka pesimis karena merasa takut. Ada juga yang pesimis karena merasa sulit, karena merasa bingung terkait dengan materi ilmu nahu atau ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Kemudian ada juga aspek psikologis sebanyak 13,8%, yaitu malas. Dan ini memang tidak bisa dihindari, karena sehebat apapun siswa dan mahasiswanya, kalau memang sedang malas, kita pun tidak bisa memaksakan agar mereka menjadi lebih giat. Tentunya guru pun dituntut untuk bisa lebih kreatif, inovatif dalam mengemas pembelajarannya, dalam meminimalisir tingkat kemalasan dari para siswa. Nah, di sini saya menemukan data sebanyak 27,6% siswa menyatakan bahwa mereka merasa kurang mengerti terhadap materi yang disampaikan oleh para guru. Sebagaimana pada aspek-aspek yang lainnya, aspek yang sebesar 27,6% ini tentunya menjadi PR yang sangat besar bagi para guru agar mereka bisa lebih memahamkan atau memberi pengertian terhadap semua materi ajarnya. Kemudian aspek yang lainnya mengenai materi ajar dan kurikulum. Lagi-lagi di sini saya menemukan data bahwa sebanyak 19,1% para siswa merasa sulit dimengerti materi ajar yang disampaikan oleh para guru ataupun kurikulum yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga. Begitupun dengan aspek-aspek yang lainnya, masih ada kesan sulit atau susah sebanyak 12,8%. Kemudian ada juga materi tidak penting, kurang diminati, tidak tahu fungsinya, dan temuan-temuan yang lainnya. Tapi di aspek materi ajar atau kurikulum ini, saya menemukan bahwa hampir dominan para siswa menyatakan sulit untuk bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para guru. Kemudian di aspek media pembelajaran, di sini pun saya menemukan data sebanyak 35,7% media pembelajaran yang disampaikan oleh guru terhadap muridnya dirasa kurang variatif. Kemudian yang keduanya 28,6% pembelajaran terkesan monoton karena bersifat textbook seperti yang tadi sudah disinggung. Kemudian juga ada lingkungan kurang kondusif, ada juga yang pembelajarannya kurang menarik. Kemudian dari segi aspek metode pengajaran, di sini pun saya menemukan informasi bahwa sebanyak 26,1% metode pengajaran dianggap kurang inovatif oleh para siswa. Tentunya lagi-lagi ini menjadi PR besar bagi para guru untuk lebih mengembangkan inovasi kreasinya dalam proses pembelajaran. Selebihnya, metode kurang dipahami, pemaparan membosankan, penjelasan kurang sistematis, malah ada juga yang menyatakan pembelajaran terkesan terburu-buru, atau dengan kata lain, masih ditemukan guru yang kejar setoran. Asal materi sudah dibahas, tak peduli siswa atau mahasiswa mengerti ataupun tidak, guru hanya merasa materi sudah saya sampaikan, terlepas siswa ataupun mahasiswa mengerti ataupun tidak. Kemudian aspek lainnya, dari segi evaluasi, saya menemukan data yang sangat dominan sebanyak 47,8% yang menyatakan bahwa selama ini santri kurang latihan, kurang aplikasi, kurang praktek. Nah, tentunya catatan ini menjadi catatan yang paling besar, karena selama ini pembelajaran bahasa Arab beserta keilmuannya tidak cukup hanya pembelajaran dalam bentuk teori semata, tapi memang sangat dibutuhkan, sangat diperlukan latihan, praktek, dan aplikasi dari setiap teori yang disampaikan oleh guru. Data yang saya temukan di lapangan mengisyaratkan bahwa baik santri maupun mahasiswa selama ini boleh saya nyatakan sangat miskin
latihan, sangat miskin praktek, sangat miskin aplikasi. Baik dari teori nahu, teori sorop, dan teori-teori yang lainnya, itu sangat jarang diaplikasikan dalam bentuk latihan-latihan. Tentunya temuan-temuan ini bukan berarti menjadi justifikasi untuk semua lembaga yang balad-balad Ibnu Azka ampuh sekarang. Ini hanya temuan yang saya dapatkan selama pengalaman saya mengajar. Dan mudah-mudahan di tempat yang lain temuan-temuan ini tidak seperti apa yang pernah saya temukan. Mudah-mudahan di tempat yang lain proses pembelajaran ilmu nahu, ilmu sorob, dan bahasa Arab bisa jauh lebih baik dari apa yang pernah saya dapatkan selama pengalaman mengajar di pesantren ataupun di perguruan tinggi. Tapi setidaknya temuan ini bisa menjadi modal, bisa menjadi ibroh, bisa juga menjadi motivasi bagi para guru untuk lebih meningkatkan lagi kompetensinya, kemampuannya, kreasinya, inovasinya dalam mengemas materi ajar. Karena saya yakin materi ajar ilmu nahu, ilmu sorob, dan bahasa Arab sampai kapanpun tidak akan berubah. Mungkin yang perlu dirubah itu adalah metodenya, medianya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Yang tentunya jiwa satu zaman dengan zaman yang lain pasti berbeda. Mudah-mudahan temuan ini bisa bermanfaat dan juga dapat memotivasi kepada para semua guru dan juga para anak didiknya agar kita mau bersama-sama lebih meningkatkan kembali kualitas dan kompetensi kita masing-masing. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.